Sebelum ada Fire Movement, sebelum ada Frugal Living, sebenarnya dari tahun 2011-2012 awal gue mulai kerja itu, gue sama istri tuh sama-sama hemat gitu. Posisinya udah sama-sama hemat, tapi bukan karena pengen kayak frugal, karena kepepet, karena ya udah orang tua, karena keadaan lah ya. Jadi kita sama-sama sandwich generation, harus ngasih uang ke orang tua. Terus kami datang dari keluarga yang orang tua sama-sama pengusaha, tapi pengusahanya tuh nggak besar lah gitu. Jadi kami tuh melihat ini banyakan konflik, banyakan susahnya, repotnya kalau jadi pengusaha nih buat kami ya pada saat itu. Jadi kayak titip gue pengen deh titip orang, terus kadang bisa kalau lagi ada uang tuh happy banget, kalau lagi nggak ada uang tuh susah gitu. Jadi kayak hidup tuh kayak roller coaster banget bang. Nah buat kami berdua kebetulan sama pola pikirnya, kami tuh pengen yang stabil-stabil aja. Jadi akhirnya end up punya visi tuh, gue pokoknya mau baik-baik jadi karyawan. Dari awal gue kerja, syukur-syukur 2 tahun sekali, 3 tahun sekali gue promote deh, dan akhirnya nanti gue pengen jadi direktur di kantor SCBD, ngeliatin skyscraper punya kantor di corner office lah, jendelanya gede, dia punya mimpi kayak gitu. Jadi gue dari awal memang jalur karyawan deh yang mau gue kejar. Nah, tapi kan kalau tadi kan gue tuh lebih pengen penasaran bahwa keluar angkanya tuh di umur berapa? Angka target, oke di umur segini, angka segini itu udah tahu gitu. Oke. Angkanya mulai ngitung itu di tahun 2020 di umur 30. Oke. Berarti untuk mencapai target dana pensiun itu membutuhkan waktu 3 tahun. Karena dengan catatan sebelumnya tuh kita udah memang memang saving gitu lah. Kita udah kebiasaan dari mulai bangun rumah, dari mulai nikah. Dari mulai nikah tuh orang tua nggak biayain, kami bayar sendiri. Habis nikah beli rumah itu juga kami coba nabung sendiri dan sebagainya. Jadi memang terbiasa ngurus semuanya sendiri. Dan memang istri gua ini harusnya yang diundang hari ini istri sih, bukan gua sih. Jadi dia sangat inilah, kami berdua sangat terbiasa untuk hidup dalam budget, ngatur keuangan. Tahun-tahun kan keuangan tuh kan lama-lama menstabilkan dirinya sendiri gitu kan. Awalnya kan kayak uang susah, setelah semua kebutuhan tercapai, terpenuhi kan kayak mulai kelihatan, oh tiap bulan sebenarnya saya butuhnya segini nih. Sebenarnya dari kebutuhan segini 50% buat bayar KPR nih kemarin, sekarang KPR udah lunas, berarti kan kira-kira bisa berkurang. Jadi lama-lama kelihatan di umur 30 itu kayak kami tuh udah mencapai posisi di mana kayaknya cukup happy deh dengan lifestyle yang sekarang. Anak 1, rumah cukup, ada mobil 1, dan mulai kelihatan biaya hidup sebulan. Nah kami hitung berdasarkan itu. Di 2020 tuh kami nonton videonya Pak Dodi Bicara Investasi, pernah diundang Bang Radit juga. Jadi itu yang nge-trigger kami untuk kita hitung yuk 4% rule kita berapa. Iya, karena Mas Dodi itu juga ngitung juga kan. Ngitung juga. Dan bahkan dana pensiunnya dibuka ke publik kan. Iya. Ini gue lagi ngumpulin nih target gue sekian gitu kan. Berarti ketika tahu angkanya, tabungannya sudah ada. Iya. Karena terbiasa untuk hidup frugal tuh. Ketika tahu angkanya, kami ngitung-ngitung, oke, kita rate menabung sekian nih tiap bulan. Kalau rate-nya berlanjut, berarti kan tinggal dikali 12, setahun kita nabung berapa kali berapa tahun lagi untuk tercapai angkanya. Jadi akhirnya tercapai di umur 33, 2 tahun lebih cepat dari target. Sebenarnya target kami itu di umur 35. Tapi kalau berarti 2 tahun lebih cepat, banyak income tambahan dong di luar perkiraan. Betul. Itu dari konten. Oh, I see. 2020, jadi aku kan journey-nya 2019 mulai konten di Instagram, 2020 masuk ke YouTube. Nah itu 2020-2021 cukup baik lah performance konten di YouTube dan brand-brand yang masuk. Jadi memang ada side income dari situ. Tapi I would say tetap 50-50 lah, karena the journey of saving yang udah kami lakukan 10 tahun ke belakang tuh ada uangnya juga gitu. Memang si YouTube ini mempercepat, tapi dia mempercepat mungkin ya 3-4 tahun lah gitu. Nah, udah nih, berarti waktu itu ngantor di sebuah perusahaan
Posisinya apa? Posisi terakhir senior manager di HR di sebuah e-commerce. Berarti gajian dari situ. Gajian dari situ. Oke. Berarti tuh kalau ada THR apa segala macam itu nggak di spending gitu. Kalau bisa kita either top up KPR atau ya tabung gitu sih. Oke, karena udah punya angkanya ya, angka Udah dana punya pensiun ya. Jadi Iya. mikirin kayak, aduh daripada gua buat ngapa-ngapain gitu, mending kita fullin dana pensiun kita. Iya, kita coba pulin ke sana lah. Soalnya apa namanya ya, memang udah terbiasa untuk ngatur uang dan kita punya habit tuh dari awal nikah sama-sama tahu gaji masing-masing. Aku tahu gaji istri berapa dan sebaliknya. Dan dari gaji itu tuh ada kayak oke, uang saku yang aku perlukan nih sebenarnya cuma sekian nih, misalkan 5 juta sebulan. Sisanya langsung kami taruh di instrumen investasi gitu. Oh itu di saham terus ya? Iya, di saham. Nah, gimana cara komprominya terhadap keinginan-keinginan yang timbul ketika lagi dalam proses mengumpulkan dana pensiun? Awalnya sih ada apa ya, berantemnya, cekcoknya pasti ada ketika kayak punya keinginan yang istri nggak approve atau sebenarnya masih bisa ditunda gitu. Cuman mungkin proses kali ya bang, namanya orang nikah kan nggak bisa langsung kayak cocok gitu. Jadi over the years kami coba berproses, coba terbuka gitu. Terutama akunya yang laki-laki mungkin ngerasa kayak ini kan duit gua ya, gua udah cari susah payah masa harus open semua nih ke istri gitu. Tapi lama kelamaan apalagi setelah 2020 itu ketemu goal baru, dan kita kan tracking di Excel, jadi aku punya net worth tracker gitu, jadi tiap bulan kami update tabungan kami berapa. Nah, ngelihat si net worth itu bertumbuh itu lebih besar happiness-nya daripada ganti handphone atau ganti apa gitu. Karena kalau ganti handphone kan paling oh ya 1-2 minggu habis itu jadi barang biasa gitu. Tapi kalau net worth tuh jadi ada habit yang kita lakukan bareng-bareng suami istri. Tiap tanggal 25 duduk bareng, net worth kita nambah nih 3%, 5% dan seterusnya. Jadi itu yang mungkin juga jadi motivasi. Berarti mungkin banget untuk pensiun di umur 33 dengan menjadi karyawan ditambah konten sebagai side hustle-nya. Menurutku mungkin, tapi banyak faktor ya, karena 2020 tuh kan ada momentum COVID juga, di mana konten cukup growing. Tapi at the end of the day, jangan jadikan angka 33 ini patokan, karena setiap orang punya apa namanya kecepatannya sendiri-sendiri. Bahkan kalian retire di umur 40 itu pun masih retire early gitu kan, lebih cepat dari yang lain. Yang aku selalu sampaikan ke teman-teman adalah jangan minder sama pengusaha. Kita karyawan jangan minder sama pengusaha. Memang jalan kita mungkin lebih pelan dari mereka, tapi jalan kita juga lebih stabil dibandingkan teman-teman pengusaha yang mungkin mereka harus investasi untuk bisnisnya, mereka harus resiko ini dan itu gitu. Jalan karyawan juga sebenarnya bisa diarahkan ke financial freedom, ke financial independence, asalkan kita mau sabar, mau ikut proses melakukan apa gitu sih. Belum lagi resiko perubahan market. Iya, gitu kan. Yang orang yang punya bisnis pasti lebih ngalamin ya. betul. Nah ini kan ada sandwich generation juga. Berarti lo dan istri itu juga membiayai keluarga. Iya, dua sisi. Orang tua juga dibiayain, sementara anak juga harus dibiayain. Betul. Gimana ini menavigasi bahwa lo punya dana pensiun untuk kumpulin, sementara lo harus ngeluarin uang buat keluarga juga dan anak juga, belum lagi diri sendiri gitu, gimana? Sebelum ada polanya ya, sebelum ada patternnya itu lebih ke kayak orang tua ngajak makan, makan kita bayarin kan, kita udah punya uang nih, jadi kayak awal-awal kerja gitu. Tapi lama kelamaan kok dirasa nggak ada ininya nih, kayak kerannya muncul terus nih gitu. Tiap weekend kita makan gitu, ada Sabtu makan, Minggu makan lagi gitu. Jadi lama-lama wah bisa boncos nih kalau kayak gini terus. Jadi akhirnya kita coba ngobrol lah, komunikasi sama keluarga. Sebenarnya kita mau berbakti nih gitu kan, kita mau support papa mama, tapi kira-kira angkanya berapa yang kita bisa sepakatin ya supaya sama-sama enak, karena aku juga harus ada biaya lain yang aku harus cover gitu. Kebetulan emang salah satu sisi orang tua lebih susah lah daripada yang lain, jadi memang ada perlu atensi khusus ke salah satu sisi gitu. Tapi kita coba berusaha fair, ngomong lah, yang penting ngomong ke kedua belah pihak kita bisanya segini. Terus
terus kan punya adik-adik juga kan, jadi adik-adik juga kita ajakin untuk yuk patungan yuk. Mama papa tadi ngomong butuh segini, bisa nggak nih dibagi dua? Kalau belum bisa dibagi dua, oke gue take lebih lah karena gue kakak gitu, gue udah punya penghasilan lebih duluan kayak gitu sih. Di awal-awal lebih berat karena ada masanya adik kuliah, kita kayak support laptopnya, support uang kuliahnya gitu, ada masa-masa seperti itu. Tapi lama-lama kan selesai, lama-lama itu semua selesai dan lama-lama jadi kayak udah tinggal orang tuanya aja sih yang support gitu. Oke. Jadiin kayak, coba jadiin kayak happiness aja lah, jadiin kebiasaan yang ya udah memang udah jadi bagian dari hidup gitu. Dan komunikasi itu ya, kayaknya nggak banyak orang mau untuk ngobrol gitu kan sebenarnya. Iya, susah kan soalnya kan kita kayak, oh kamu berkata ya, ngatur-ngatur orang tua gitu. Iya. Tapi kan kalau nggak kayak gitu kan kita juga nggak tahu Susah. kebutuhan kita dan batas kita juga sampai mana. Betul. Oke. Ntar malah kalau misalnya kitanya kenapa-napa malah jadi nggak bisa support kan. Makanya Oke. Nah, terus ketika terkumpul di umur 33, which is 2 tahun lebih cepat kan? iya. Oke. Apa yang lo lakuin? Langsung keluar? Dari apa? Gue takut awalnya untuk langsung resign. Kalau di fire community itu ada istilah one more year syndrome. Jadi kayak lu udah achieve, ya udah just in case lah, karena gue belum tahu mau ngapa-ngapain, gue kerja dulu lah setahun lagi. Oke. Daripada gue bengong di rumah, ini kerja juga gue udah tahu patternnya, dapat uang juga gitu. Jadi itu yang gue lakukan di tahun 2022 ke 2023, setahun gitu. Dan pada saat itu di kantor tuh kayak lumayan bagus lah kerjaan gue gitu. Jadi gue mulai di notice bahkan sama regional office, dikasih lebih banyak tanggung jawab. Gue merasa seneng dong ya pastinya ya, karena karir naik. Tapi di saat bersamaan di rumah, karena kita nggak pakai suster, jadi anak dipegang langsung sama kita berdua. Istri tuh keteteran gitu megang anak gitu. Jadi ya di tahun gue kerja itu kayak gue jadi mempertanyakan sebenarnya ini udah bebas finansial, terus gue mau ngapain ya? Apakah iya gue